Lisa Hour. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di vlog sederhanaku. Di video kali ini aku lagi jalan-jalan di Mall Sarina, mall yang paling bersejarah di Indonesia. Lokasinya ada di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Seperti biasa, link mapnya ada di deskripsi ya. Jadi mall ini adalah mall pertama yang ada di Indonesia. Istilah kerennya tuh mall legend gitulah ya. Sarinah Mall ini direnovasi besar-besaran di tahun 2020 dan mengusung tema community. Tujuannya sih supaya bisa jadi tempat berkumpulnya anak muda dan komunitas. Nah, sekarang kita masuk ya. Kita lihat suasananya setelah renovasi. Aku masuknya lewat lobi selatan supaya nanti pas masuk bisa langsung ketemu sama relief. Begitu nyampe di dalam, suasananya memang seperti mall baru. Interiornya lebih fresh, modern, dan juga kekinian. Tapi di sisi lain, nuansa masa lalu di mall ini masih terasa kental. Dan nampaknya kisah ini memang sengaja dipertahankan. Dari selasar di lantai dasar ini, kita bisa melihat sebuah relief bersejarah peninggalan masa pemerintahan Presiden Soekarno yang dipamerkan di bagian mall. Relief patung di Sarinah ini mempresentasikan kegiatan ekonomi kerakyatan. Kalau kita lihat di sini sih, ini menggambarkan kehidupan pertanian, perkebunan, dan perikanan yang digambarkan dengan adanya simbol petani, perempuan membawa barang jualan, dan juga ada nelayannya. Dan ini penampakan di balik reliefnya. Kalau kita masuk dari pintu utama depan, akan tampak seperti ini. Reliefnya di balik layar ini. Kemudian di samping relief ada ruangan kecil yang isinya itu menceritakan sejarah perjalanan mall ini mulai dari tahun 1966 sampai sekarang. Oh ya, mall ini tuh dibangun tahun 1963 dan diresmikan tahun 1966 oleh Presiden Soekarno. Dan ada sedikit cerita di balik nama Sarinah. Jadi Sarinah ini diambil dari salah satu nama pengasuh Presiden Soekarno saat kecil. Dan Soekarno merasa punya kesan mendalam dari sang pengasuhnya, sampai akhirnya menjadi inspirasi nama mall tertua ini. Di sini kita akan melihat foto-foto masa lalu yang berkaitan dengan acara yang diadakan di Sarinah ini. Dari foto-foto inilah kita bisa melihat bahwa dulunya tempat ini paling populer. Sebelum kita ke lantai atas, kita geser dikit ke sebelah kanan sini ya. Di sini ada tempat nyantai bentuknya seperti tangga yang turun mengarah ke area food court yang ada di basement. Nah, food court yang di basement ini cukup unik karena di sini ada beberapa toko yang cukup hits dan legend juga. Di sini ada Pasarina Supermarket yang punya konsep tradisional mid modern, di mana produk lokal akan bersanding dengan produk impor pilihan. Selain itu, di sini bisa berbelanja secara metaverse dan adanya guidebot, layaknya personal assistant yang akan menuntun pengunjung secara one on one untuk mengetahui lokasi dan promosi terbaik. Walaupun begitu, gerai ini tetap menguatkan lokalitas Kasarina, pusat perbelanjaan pertama di Indonesia yang berstatus cagar budaya. Dari Pasarina, kita jalan lagi ke toko sebelahnya ya, yang ternyata toko ini punya perjalanan panjang juga. Namanya Toko Sari, toko kue basah atau kue jajanan pasar. Toko ini kelihatannya ramai, yang mau beli sampai ngantri seperti itu. Terus di sebelahnya lagi ada food court, namanya Pasar Nusantara. Spot ini baru dibuka tahun lalu. Tempat ini bisa jadi surganya kuliner, di mana di sini itu ada macam-macam kuliner legendaris yang cukup populer. Tidak hanya makanan dari Jakarta saja, tapi juga makanan dari berbagai daerah di Indonesia bisa ditemui di sini. Nah, dari area food court ini kita lanjut ke lantai dasar dan kemudian ke lantai berikutnya. Mall Sarinah ini untuk departemen store-nya, produknya itu khas Indonesia. Di sini untuk koleksi pakaiannya ada yang terbuat dari kain batik dan juga ada yang dari kain tenun. Tapi menurutku pakaian yang terbuat dari kain batik itu sangatlah dominan. Sedangkan model pakaian dari kedua bahan tadi cukup fashionable. Untuk harganya sendiri ya sangat variatif. Kemudian kita ke bagian yang lainnya ya.
Nah, ini ada aksesoris yang cukup banyak koleksinya. Contohnya kayak kalung, anting, dan lain-lain. Semua ini masih produk lokal loh. Keren ya? Selain itu, ada juga koleksi sepatu dari brand lokal. Pasti kalian sudah familiar sama brand ini kan? Terus kita pindah ke koleksi tas wanita. Wah, ini desainnya cakep banget. Ngomong-ngomong, keliling di Sarinah Mall ini tuh menyenangkan ya. Karena nuansa lokalnya itu benar-benar terasa sekali. Lanjut ke lantai berikutnya yuk. Nah, di lantai ini tuh masih didominasi sama galeri batik. Di sini kalian akan menemukan batik dari merek lokal yang sudah terkenal. Ya, bisa dibilang premiumnya batik lah. Untuk harganya sendiri yang aku temuin itu dari jutaan sampai ratusan ribu ada. Jadi harga buat sebuah batik tulis tuh memang lain sih. Oh ya, di tiap lantai itu ada area luarnya, termasuk di lantai 2 ini. Nah, ini ada area luarnya nih. Di sini kita bisa santai di tangga sambil lihat lalu lintas di seberang. Kalau sore gini banyak yang duduk di sini. Emang enak sih. Atau bisa juga sambil ngopi. Dari tadi jalan, aku baru menyadari kalau aroma di mall ini bikin kita betah. Aroma ruangan di sini menurutku seger sekali. Ada aroma rempah kayak sereh gitu. Nusantara banget deh pokoknya. Selain itu, nama gerai di sini kebanyakan memakai nama Indonesia seperti Pasarina, Salon Sri Kandi, Kedai Dewata, dan lain-lain. Eh, ada yang jual es coklat. Jadi kepengen nyoba. Kayaknya seger. Sambil duduk di kedai coklat, dari sini kelihatan relief di lantai dasar sana. Kurang ke sini. Oh ya, di sini ada yang menarik nih. Ini dia nih, penampakan eskalator pertama di Indonesia. Uniknya ya bentuk eskalatornya kecil, cuma cukup untuk satu orang. Dan eskalator ini tidak dipakai lagi, hanya bisa dilihat saja. Eskalator kuno peninggalan zaman Soekarno ini sudah beroperasi sejak tahun 1966. Katanya sih, sampai saat ini masih berfungsi dengan baik. Sekarang kita naik ke lantai 3 ya. Tujuan kita ke rooftopnya. Katanya sih cukup menarik. Di lantai 3 ini sepanjang jalan menuju rooftop, kita akan ketemu sama pernak-pernik kerajinan para seniman. Ada kerajinan dari bahan perunggu, perak, kayu, bambu, dan keramik pun ada. Ada juga perabotan dari kayu. Bentuknya cantik ya. Suka deh lihat perabotan kayak gini, walaupun terlihat sederhana seperti ini.
Nah, ini dia area rooftopnya yang diberi nama Skydeck. Jadi, di sini kita bisa bersantai sambil duduk-duduk, kemudian foto-foto atau sekedar menikmati matahari terbenam, atau sambil liatin aktivitas lalu lintas di bawah. Menarik juga nih. Nah, itu tadi jalan-jalan kita di Mall Sarinah. Kesimpulannya, Mall Sarinah ini punya daya tarik yang cukup menarik. Menurutku, mall ini agak beda dari mall pada umumnya. Kalau mall itu biasanya menjual barang dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Tapi di Mall Sarinah ini, barang yang dijual itu barang dari dalam negeri atau barang lokal saja. Selain itu, tempat ini menjadi bagian dari sejarah awal pembangunan pasca kemerdekaan. Dan juga tempat ini multifungsi karena main ke sini itu bukan cuma sekedar tempat belanja produk lokal saja, tapi di sini juga banyak spot-spot foto yang estetik. Terus kulinernya itu ragam makanan Nusantara. Dan kadang di sini ada pameran karya seni dari para seniman kontemporer, yang mana semua itu bisa menambah wawasan dan pengalaman unik. Oke, sampai di sini dulu ya videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye.